Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Heri Yasin. Heri Yasin kali ini akan menunjukkan sebuah video proses pemakaman seorang tokoh Bapak pahlawan demokrasi, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie. Oke guys, mari kita bahwasanya biarpun dalam usia sudah sangat lanjut ini, dengan Bapak menderita beberapa penyakit secara paralel, Bapak tetap bersedia untuk hadir di banyak acara, memberikan masukan, memberikan dapat terbuka untuk segala macam nasihat yang diperlukan. Namun tentu ada batasnya karena usia. Kemudian sikap Bapak adalah terbuka, benar-benar terbuka kepada semuanya, merangkul semua pihak, tidak membedakan antar pihak. Kita selalu mencoba melihat yang baik dalam manusia siapapun dan mencoba memanage yang kurang baik yang juga ada di siapapun. Tentu dalam hal ini bukan saja terbatas kepada kita di Indonesia, itu dilihat seluas-luasnya di dunia ini. Bapak punya jejak, punya wasiat, bukan saja di Indonesia tapi juga di luar negara, di Jerman, di Amerika, di Inggris, Jepang, Cina, Prancis, Arab Saudi, Turki, dan banyak negara lainnya. Mohon maaf tidak bisa sebut saya semuanya. Marilah kita juga belajar dari Bapak, dari semangatnya. Semangat itu yang tadi saya gambarkan, tidak kenal lelah. Semangat itu biarpun Bapak sudah mau wafat, Bapak panggil keluarga untuk minta kita bagaimanapun dalam situasi apapun bersatu. Dan kebersatuan ini saya kira bisa kita terapkan kepada kita di Indonesia, keluarga Indonesia. Itu penting. Kita adalah keluarga semuanya. Dalam hal ini saya juga ingin ucapkan hal yang sama, bukan ucapkan, menggambar yang sama. Jadi Bapak semangat ini diterapkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, negara, umat, dan dunia. Sampai jumpa di akhirat, Bapak yang tercinta. Selamat jalan dan kita mencintai Papa dan Eyang semuanya. Mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah. Dan mohon maaf ada segala halnya yang kita berbuat kepada Papa, Eyang yang tidak sengaja atau juga sengaja. Dan sampai jumpa Pak, kita cinta Bapak semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan disiapkan. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan alam semesta, dalam keheningan dan kesahduan suasana keharibaanmu kami mohonkan lindungan, ampunan serta doa. Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pahlawan kesatria, mereka yang telah gugur sebagai kusuma bangsa. Hari ini salah satu pahlawan dan kusuma bangsa terbaik kami, Presiden ketiga Republik Indonesia yang kami kasihi, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, berpulang ke pangkuanmu menuju alam abadi. Ya Allah, Tuhan Maha Segala, ampunilah segala khilaf dan dosanya, lipat gandakanlah pahala,
atas keikhlasan pengabdian dan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin dan Mas yang mana? Mas banyak. hadirin dan pelayat disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Terima kasih, bubarkan. Beberapa pejabat telah berpamitan, di antaranya ada Bapak Menteri Republik Indonesia Jokowi dan Upacara pemakaman selesai. Komandan pada almarhum Bapak B.J. Habibie telah usai dan para pejabat menteri dan pejabat lain telah berpamitan.
Membedakan jadi itu soal umur. Kalau di bawah umur 40 itu eyang, di bawah umur 60 bapak gitu ya, atau om ya. Jadi bapak selalu coba untuk dekat kepada siapapun gitu ya. Itu yang saya masukkan dengan dekat. Bapak itu tidak membedakan. Kita selalu mencoba melihat yang baik di semua orang yang ada, dan kita coba memanage yang tidak baik, karena itu selalu ada, tapi kita harus manage itu. Tapi kita harus mendukung yang baik. Apakah Bapak ingin meneruskan impian-impian yang Jelas. belum? Saya akan teruskan dan sebanyak mungkin dan sebisa saya, tentunya itu sangat amat banyak yang ada. Tapi ya saya kira satu demi satu harus kita teruskan, harus kita perjuangkan. Ada sebagian yang mungkin harus kita sesuaikan karena zaman berubah. Tapi pada dasarnya Bapak cari adalah kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Kebaikan. Ya saya kasih contoh ya, cita-cita yang konkret itu bisa R81 ya kan. N250 tadi disebut oleh Bapak Presiden, kita lihat penembangan perdananya pada tanggal 10 Agustus tahun 95. Sampai hari ini pun kita masih merayakannya sebangsa senegara dengan Hak Teknas, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah itu tentunya kita tidak inginkan kejadian itu seperti museum gitu ya. Kita harus hidup, jadi kita harus meneruskan, harus membuat sesuatu yang punya arti di zaman ini. Berarti kita harus menerjemahkan apa yang telah dicapai pada tahun 95 ini dan melihat bagaimana kita bisa meneruskannya di tahun 2019 ke atas ini. Nah ini adalah contohnya R80. Nah ini satu contoh, ada contoh-contoh lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-satu, tapi secara prinsip itulah saya kira yang Bapak inginkan. Apakah prinsip yang Bapak inginkan Oh banyak, saya kira ada banyak sekali ya, susah saya ucap dalam satu kalimat, tapi ada satu yang tadi saya sebut, ya kita ini mereka berdua bisa menyatu lagi di surga, di alam baka, di akhirat. Kita inginkan dan doakan buat mereka berdua. Bagaimana? Nah, ya gini, kalau yang ICCU itu sebagian memang Bapak sudah tidak sadar, jadi tapi sebelum Bapak menjalankan medisnya yang saya tidak bisa terangkan rinci karena kompleks, saya takut salah. Tapi itu Bapak mengumpulkan keluarga untuk memberikan beberapa pesan. Jadi pertama ya tadi saya juga sampaikan, harus tetap bersatu sebagai keluarga dan harus kita melanjutkan perjuangan. Kita harus juga mengurus beberapa hal yang Bapak ingin lihat itu diteruskan dan sebagainya. Saya nggak bisa terlalu rinci dalam hal ini, tapi itu yang disampaikan. Dan setelah itu Bapak menjalankan satu tindakan medis yang mohon maaf saya tidak bisa saya rinci di sini, tapi setelah itu tidak bicara lagi secara harfiah atau secara letterlet, tapi bicara lewat gerakan jilat atau lewat ngangguk gitu atau lewat kedipan mata, tapi ya kita tentu tidak tahu secara rinci ya apa yang disampaikan, tapi kurang lebih mengiyakan sesuatu, kurang lebih seperti itu.
Oh, secara tertulis itu tidak ada seperti itu tertulisnya. Tapi saya kira itu adalah soal terkait dengan apa yang telah dipersiapkan, tapi saya belum lihat itu. Apakah Bapak akan melanjutkan di area politik, Pak? Saya kira Bapak tidak pernah lihat dirinya sebagai orang politik. Bapak itu seorang yang bekerja secara profesional di pemerintahan, dan oleh karena itu ada dimensi politik pada pekerjaannya, tapi bukan politikus yang kita kenal di Indonesia yang mungkin kita sebut sebagai full time ya, dia secara penuh politik gitu ya. Kalau Bapak memang punya profesi lain dan karena menjadi pejabat pemerintah dengan ya otomatis ada dimensi politik, tapi Bapak bukan orang politikus. Itu saya kira harus kita bedakan. Dan itu juga saya seperti itu ya. Saya tidak melihat dirinya berkarir di sebuah partai. Saya lihat dirinya sebagai seorang profesional, dan itu yang saya bisa kontribusikan kepada negara dan bangsa kita. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Pak Ilham, Ini saya kira masih karena dari wawancara saya dengan Ini nggak boleh diinjak sebenarnya. video proses pemakaman seorang tokoh Bapak pahlawan demokrasi, yaitu Bapak almarhum B.J. Habibie. Bila Anda suka dengan video ini, silahkan subscribe dan like di bawah ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dadah.